Halo Sobat Trader, berjumpa lagi dengan saya Syam. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang MetaTrader 5 ya, untuk MT5 yang sekarang banyak digunakan dan hampir semua sudah upgrade ke MT5 ini. Dan kita akan lihat dulu perbedaan antara MT4 dan MT5 ini seperti apa. Yang paling jelas, yang pertama yang kita lihat di sini, perbedaan yang paling signifikan itu otomatis dari fitur dan sistemnya. Yang mana MT5 ini udah lebih upgrade dan udah lebih canggih daripada MT4 yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di tampilan atau dari cara penggunaannya, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Hanya ada beberapa penambahan fitur dan beberapa sistem yang sedikit berbeda daripada MT4 yang sebelumnya. Yang pertama, untuk one click tradingnya yang biasa kita gunakan untuk melakukan buy dan sell, itu kalau ini yang versi MT4 ya, itu untuk memunculkannya ada di tanda panah di sini dan hanya ada satu opsi aja untuk memunculkan dan untuk menghilangkan. Sedangkan untuk di MT5 sendiri, kalau kita lihat di sini udah lebih lengkap ya. Di sini untuk memunculkan panel untuk one click trading, dan yang sebelahnya lagi adalah untuk memunculkan depth of marketnya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, dan perbedaan selanjutnya adalah untuk instrumen trading. Untuk instrumen trading yang disediakan oleh MT5 ini jauh lebih banyak jenisnya dan produknya dibandingkan dengan MT4 sendiri. Oke, dan perbedaan selanjutnya adalah untuk pilihan pending order. Nah, untuk pilihan pending order di MT4 sendiri itu ada 4 jenis pending order. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada market execution yang kita rubah dan ada pending order. Untuk MT4 ini, untuk pending order ini sendiri itu ada 4 jenis pending order. Sedangkan kalau kita lihat di MT5 ini, untuk pending ordernya itu ada 6 jenis pending order. Ada 2 penambahan jenis pending order, yang tadi di MT4 ini ada 4, cuman di MT5 ini ada penambahan 2 jenis pending order, yaitu buy stop limit dan sell stop limit. Oke, untuk perbedaan selanjutnya antara MT4 dan MT5 ini adalah pending order. Untuk pending order di MT4 sendiri itu memiliki 4 jenis pending order seperti ini ya. Dan untuk MT5 dia memiliki 6 jenis pending order, lebih banyak dibandingkan MT4. Ada penambahan 2 jenis pending order, yaitu buy stop limit dan sell stop limit. Oke, itu beberapa perbedaan yang paling bisa kita lihat ya, paling signifikan antara MT4 dan MT5. Nah, kita bisa lihat bahwa dari MT5 sendiri dia menyediakan lebih banyak fitur dibandingkan dengan MT5. Jadi kalau dikatakan lebih bagus yang mana, kalau menurut saya sendiri lebih lengkap ya. Kalau bagus, sama-sama bagus, tapi lebih lengkap untuk MT5 sendiri ini. Karena MT5 sendiri pun sudah banyak digunakan, dan sekarang rata-rata hampir semua perusahaan broker pun menggunakan yang namanya aplikasi MT5 ini. Karena dari segi fitur dan segi kecanggihan pun sudah jauh lebih memadai dibandingkan dengan MT4 sendiri. Oke, dan sekarang kita udah di aplikasi MT5. Aplikasi MetaTrader 4 dan 5 ini sebenarnya dikembangkan oleh perusahaan MetaCorp Software yang berbasis di Rusia ya. Nah, untuk MT4 sendiri kan kita tahu ya dirilis pada tahun 2005, dan sedangkan untuk MT5 ini dirilis 5 tahun setelahnya, itu pada bulan September 2010. Yang mana sebenarnya MT5 ini awalnya dikhususkan untuk pasar Amerika, karena pada saat itu pasar Amerika itu paling banyak produknya instrumen tradingnya ya. Jadi MT5 ini lebih bisa mengakomodir dan lebih bisa mumpuni untuk melakukan perdagangannya. Walaupun sekarang itu udah dipakai hampir di seluruh dunia, dan hampir di semua perusahaan broker sekarang menggunakan aplikasi MT5 ini. Dan MT5 ini akan lebih cocok kalau kita gunakan di Windows yang 64 bit. Sistemnya akan lebih mumpuni, tapi bisa juga sih sebetulnya di 32 juga ya. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi, ada beberapa kelebihan dan penambahan fitur yang harus kita pelajari ya, kalau buat teman-teman yang baru menggunakan aplikasi MT5 ini. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi mengenai MT5 ini. Yang pertama, kita akan melihat panel-panel penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada yang namanya Market Watch. Kita untuk melihat Market Watch bisa klik di Ctrl M. Nah, maka akan muncul, tetapi biasanya ketika kita awal install aplikasi, tampilannya itu untuk list dari mata uangnya, pair currency-nya itu sedikit kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memunculkannya caranya adalah klik kanan, pilih show all, maka akan muncul semua mata uang yang tersedia gitu. Itu yang pertama. Dan untuk menghilangkannya lagi kita bisa Ctrl M lagi ya. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, kita akan melihat di sini ada file. Ini untuk memasukkan juga chart baru, bisa dari sini juga. Ada view,
Di sini juga untuk mengatur, tapi ini biasanya jarang digunakan ya. Ada insert, ini untuk masukkan indikator dan objeks juga seperti trend line, Fibonacci dan sebagainya. Dan sebelahnya lagi ada chart, sebelahnya lagi ada tools, ada Windows dan ada help. Ini adalah panel utama yang paling atas. Oke, dan yang selanjutnya di bar kedua di sini yang pertama ada untuk memilih mata uang apa yang mau kita lihat grafiknya. Misalkan saya mau pilih di sini adalah Euro GBP, maka tinggal pilih aja, maka di tampilan Windowsnya udah grafik dari Euro GBP. Dan selanjutnya ada profile ya. Di sini kita bisa save atau bisa membuat sebuah profile sendiri. Biasanya jarang digunakan sih kalau misalkan untuk trader pemula ya. Biasanya digunakan kalau kita sudah punya setup tertentu untuk melakukan sebuah transaksi atau bikin trading plan. Dan selanjutnya ada simbol, kita juga bisa lihat di sini lebih lengkap ya. Lalu selanjutnya ada MKL Pipe Market, dan selanjutnya ada MKL Pipe Signal. Ini juga jarang digunakan. Virtual Hosting juga jarang digunakan. Ini juga register account juga jarang digunakan. Oke, dan selanjutnya ada panel untuk New Order. Nah, New Order ini adalah untuk melakukan transaksi ya, baik itu pending order ataupun instant execution market. Nah, yang sekarang kita lihat di sini ada untuk harga aktualnya saat ini. Lalu ini untuk memilih mata uangnya. Misalkan saya mau pilih untuk USD CHF. Lalu ini ada jenisnya, mau langsung buy atau sell atau menggunakan pending order. Yang mana kita tahu pending ordernya ada 6 jenis pending order ya di sini. Nah, lalu di bawahnya ada volume. Untuk ini adalah lot yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan menggunakan 0,1, tinggal kita besarkan aja 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Lalu ini ada stop loss yang bisa kita set up sesuai dengan plan kita seperti apa, dan ini ada take profit juga. Ya, ini ada fill or kill. Ada dua pilihan, ada fill or kill atau immediate or cancel gitu. Lalu kalau sudah, kita bisa tinggal pilih aja. Di sini ada tombol untuk sell-nya dan di sini ada tombol untuk buy gitu. Maka otomatis posisi akan terbuka. Dan di sini kalau misalnya kita pilih, misalkan contohnya adalah melakukan sell, tinggal kita klik aja. Untuk stop loss bisa langsung diisi di sini ataupun nanti kita drag di grafiknya. Dan kalau sudah terbuka, maka kurang lebih akan seperti ini. Tinggal kita klik aja atau bisa kita print juga ya. Seperti itu. Maka di grafiknya nanti akan muncul posisi kita, yang mana tinggal kita setting untuk stop loss dan take profitnya. Lalu selanjutnya di sini ada untuk memilih jenis dari grafiknya. Ada 3 jenis grafik yang disediakan oleh MT5 ini. Yang pertama ada tick chart, bentuknya adalah seperti ini. Yang kedua ada candlestick, bentuknya yang umum yang kita tahu ya, yang sering kita gunakan. Dan yang ketiga ada line chart. Line chart itu adalah grafik yang memang benar-benar versinya itu versi yang paling standar ya, benar-benar cuma garis satu aja. Dan yang paling umum itu adalah candlestick chart, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada tombol atau alat untuk memperbesar dan memperkecil grafik. Ini untuk zoom out ya, dan ini untuk zoom in. Selanjutnya ada multi windows. Jadi kalau misalnya kita bisa mau melihat beberapa windows dalam satu tampilan seperti ini, kita bisa menggunakan ini. Maka tampilannya akan banyak. Ini pun bisa kita setting gitu. Kita butuh berapa window untuk dipantau. Misalkan butuh 5 window, maka kita bisa hapus beberapa. Nah, lalu kita setting lagi, maka ini akan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita butuhnya untuk memantau berapa windows. Nah, di sini saya akan masuk ke tampilan standar lagi. Lalu selanjutnya dipastikan ketika kita baru menginstal aplikasi MT5 ini, untuk kedua shift ini dalam kondisi aktif ya. Jadi kalau belum aktif, maka posisinya akan terlalu seperti ini, nggak ada space-nya di sini. Jadi kita pastikan keduanya aktif. Ada shift untuk di sini dan sebelah kanannya untuk di sininya ya. Nah, kita lihat kalau aktif keduanya seperti ini. Tapi kalau tidak aktif, maka grafiknya akan posisinya akan seperti ini, dan ketika harga berjalan maka nanti itu kurang lebih dia nggak akan mengikuti gitu. Jadi ada di sini posisinya kalau misalkan harga udah jauh. Tapi kalau kita nyalakan, maka ini akan otomatis mengikuti harga yang sedang berjalan. Lalu ada sedikit penambahan fitur sih di MT5 ini ya, yaitu ada capture. Nah, ini kita bisa screenshot langsung tanpa menggunakan aplikasi ketiga atau aplikasi tambahan dari aplikasi screenshot atau screen capture lainnya gitu. Lalu ini kursor tuh yang sedang kita gunakan sekarang, dan ini ada kursor untuk melihat harga.
Nah, kursor untuk melihat harga ini kita bisa gunakan untuk melihat harga saat ini. Misalkan ini ada vertikal dan horizontalnya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa misalkan harga ketika dia ada di level ini, dia ada di harga berapa dan pada tanggal berapa. Di bawahnya kita bisa lihat teman-teman di sini ya. Di bawahnya ada tanggalnya dan di sebelah kanan untuk garis horizontalnya kita bisa lihat levelnya. Jadi ini untuk kursor untuk melihat harga, termasuk untuk mengukur jarak juga. Contohnya saya mau mengukur jarak antara low dan high yang ini. Jadi bisa di drag, klik tahan dan drag ke atas seperti ini, maka kita bisa melihat ada levelnya, ada barsnya, ada berapa poinnya kita bisa lihat, dan ada levelnya juga kita bisa lihat gitu. Jadi ini adalah kursor yang memang dikhususkan untuk mengukur dan melihat harga pada grafik. Lalu selanjutnya ini adalah alat-alat yang biasa kita gunakan pada MT4 juga. Yang pertama ada vertical line, yang kedua ada horizontal line, lalu ada yang garis miring, ada yang diagonal, ini ada channel equidistant sama seperti pada MT4. Lalu ini juga ada Fibonacci, nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu di sini ada teks untuk memberi tulisan, dan selanjutnya ada shapes seperti yang biasa kita gunakan. Dan selanjutnya kalau kita lihat ya, ketika kita awal melakukan instalasi aplikasi MT5 ini, maka kurang lebih tampilan grafiknya pun seperti ini, masih banyak banget yang namanya garis. Maka untuk membuat settingannya lebih simpel dan lebih mudah, kita bisa masukkan lagi pair yang baru agar kita setting dari awal, misalkan GBP USD. Untuk menghilangkan dan memunculkan grid ini, kita bisa menggunakan tombol shortcut di Ctrl G, kurang lebih seperti ini ya. Maka untuk gridnya akan hilang. Dan ada satu tombol lagi yaitu untuk memunculkan separator, yaitu Ctrl Y. Ini yang kita butuhkan. Lalu ini seperti biasa kita nyalakan shiftnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya kalau kita sudah punya setup yang memang udah cocok untuk kita atau udah cukup, misalkan kita bisa simpan ya. Kita bisa bikin sebuah template dengan caranya langsung aja di klik kanan, masuk ke templates, lalu kita save templatesnya. Misalkan di sini saya mau kasih templatenya itu namanya polos. Nah, jadi ketika kita masuk ke tampilan grafik yang lain yang berbeda, maka kita tinggal pasangkan aja templatesnya. Tadi kita udah save dengan nama polos, maka kita langsung mendapatkan template yang kita setup sebelumnya. Dan selanjutnya, kalau untuk tampilan awal di MT5 ini agak berbeda dengan MT4. Kalau MT4 kita bisa melihat ada satu panel atau satu tombol di sini untuk langsung shortcut ke template dan indikator. Kalau ini sebenarnya lebih simpel, kita bisa langsung menggunakan klik kanan. Nah, kita akan bahas klik kanan ini. Yang pertama ada untuk pending order, bisa langsung shortcut dari sini ya. Ada untuk trading, ada sell limit, buy limit, ada all rate juga. Ini penambahan yang di MT4 ini nggak ada. Lalu ada new order gitu. Lalu ada depth of market, ada one click trading, ada bar chart, ini pilihan juga yang tadi. Nah, untuk time frames ada di sini, ada template, dan selanjutnya ada beberapa panel lagi yang mungkin untuk yang lain atau yang bawahnya ini akan cukup jarang digunakan. Dan untuk setting warna, kalau untuk teman-teman yang suka setting warna sendiri nih custom, untuk MT5 sendiri ini kita bisa di F8 shortcutnya atau langsung ke properti di klik kanan ini. Nah, seperti biasa untuk setting warna itu bisa disesuaikan. Ini ada tema, atau mau setup custom sendiri juga silakan. Di sini ada show, apa aja yang mau ditunjukkan, lalu ada common. Ini juga ada beberapa jenis settingan yang bisa kita sesuaikan yang di MT4 ini belum ada ya, kayak misalkan scale atau yang lainnya. Lalu untuk panel one click tradingnya untuk MT5 ada di sini. Ini untuk memunculkan, ini untuk menghilangkan, lalu ini untuk mengatur volume atau lot yang akan kita gunakan. Dan di sini ada depth of market. Oke, dan di panel ketiga di sini ada yang namanya time frame. Nah, di sini standarnya itu ada M1, M5, M15, M30, H1 dan H4, D1, W1 dan MN. M1 jelas itu satu candle itu 1 menit, M5 satu candle 5 menit dan seterusnya. Untuk D1 itu satu candle 1 hari, W1 satu candle 1 minggu, dan MN itu monthly atau satu candle 1 bulan. Nah,
Dan kelebihan untuk MT5 ini, untuk time frame-nya itu dia bisa di custom dan lebih lengkap ya. Kurang lebih caranya seperti ini. Lalu di sini juga pilihannya lebih banyak banget. Kalau di MT4 itu hanya ada M1, M5 langsung loncat ke M15 dan M30. Kalau di sini bahkan kita bisa pilih ada 2 menit, 3 menit, 4 menit, 6 menit, 10 menit. Ada banyak banget ya pilihannya. Misalkan saya mau coba masukkan M3 atau satu candlenya itu 3 menit. Yang mana ini di MT4 belum ada ya. Lalu kita close, maka di sini kita sudah punya satu tambahan time frame, yaitu satu candle 3 menit. Dan ini sangat membantu banget ketika kita menganalisa apalagi untuk seorang trader yang tipikalnya itu adalah scalping. Ini akan berguna banget gitu. Oke, dan selanjutnya adalah panel untuk melihat trade ya. Untuk melihat trade itu, untuk memunculkannya kita bisa langsung shortcut Ctrl T untuk memunculkan, untuk menghilangkan Ctrl T lagi. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada panel trade yang mana bisa kita lihat ada beberapa tampilan yang hampir sama sebetulnya dengan MT4 ya. Di sini untuk kalau kita lihat ada transaksi yang terbuka udah ada, misalkan untuk contoh ada USDJPY yang kita lakukan transaksi sebelumnya. Ini ada nomor ID ya, ada waktunya, ada tipenya sell atau buy, ada volume atau lotnya berapa, ada harganya di harga berapa, ini ada stop loss yang masih kita kosongkan, ada take profit juga, ada price juga, harga juga, lalu ada kondisi saat ini yang mana masih floating minus di kisaran $16 gitu. Dan ini juga ada penambahan fitur yang mana di MT4 ini belum ada ya. Jadi kita punya fitur shortcut dari aplikasi MetaTrader-nya langsung untuk deposit, withdrawal atau melihat saldo di website tempat kita membuka akun. Misalkan saya masuk ke sini, nanti akan di jam langsung masuk ke websitenya di Dimex gitu. Lalu yang bawahnya ini kalau kita tutup maka tampilannya itu kurang lebih akan hilang ya. Dan sedikit informasi tambahan buat teman-teman, di awal ketika kita baru melakukan transaksi untuk pertama kalinya maka akan muncul disclaimer seperti ini. Nah, ini tinggal diklik aja. Ini adalah disclaimer, teman-teman juga boleh baca dulu. Kalau sudah diklik maka akan close gitu. Nah, lalu kalau misalkan sudah di close seperti ini, nanti juga itu udah nggak akan muncul lagi. Setiap kali kita melakukan one click trading maka tinggal klik aja dan itu nggak akan muncul lagi. Termasuk untuk tutup transaksi juga ya. Misalkan di sini kita mau tutup, hilang. Nah, ini tampilan awal ketika kita tidak punya yang namanya transaksi terbuka. Di sini kita bisa lihat ada balance, ada equity, ada free margin. Itu tampilan awal ketika tidak ada posisi yang terbuka. Tetapi ketika ada posisi yang terbuka, misalkan saya contohkan seperti ini, maka di sini akan lebih banyak, ada balance, ada equity, ada margin, ada free margin, ada margin level. Ada lebih banyak keterangan yang tertera di trade panel ini gitu. Lalu di sini juga ada banyak, ada jurnal, export, code base, artikel, alerts, company, calendar, mailbox, news, history, exposure. Nah, satu penambahan lagi yang ada di MT5 ini adalah kita bisa memasukkan untuk kalender ekonomi langsung di aplikasi ini. Jadi ada semacam alertnya di sini. Jadi kalau jam 4, jam 5 sore atau misalkan malam ada news, biasanya di sini kita ada pemberitahuannya dan kita bisa melihat langsung kalender ekonominya di aplikasi ini. Lalu yang selanjutnya adalah kita di sini yang paling sering digunakan itu adalah trade dan historinya. Historinya itu jelas kita tahu sama seperti yang ada di aplikasi MT4 ya. Ini juga untuk melihat transaksi yang sudah kita tutup atau sudah kita lakukan atau sudah di liquid gitu. Contohnya misalkan saya mau melihat transaksi yang baru saja saya lakukan. Ini yang baru saya lakukan. Saya tutup dalam kondisi minus $16 dan ini detailnya juga ada kurang lebih sama, dan ini juga sama, bisa custom juga, tinggal klik kanan lalu kita bisa custom mau melihat periode berapa di sini atau misalkan all history seperti ini. Oke, itu adalah beberapa panel penting dan beberapa cara untuk menggunakan aplikasi MT4 lagi buat teman-teman yang baru saja menginstal aplikasi MT5 ini, atau misalkan belum pernah sama sekali menggunakan MetaTrader langsung menggunakan aplikasi MT5 ini. Boleh juga diikuti tutorial atau cara setting awal aplikasinya gitu, karena ketika kita awal install aplikasinya itu biasanya tampilannya kurang lebih kayak tadi, gridnya pun masih banyak, terus di sini settingannya pun belum seperti ini. Nah, itu bisa diikuti tahap-tahapnya dan kita juga bisa pelajari apa aja fungsinya dan di mana aja atau shortcutnya seperti apa aja gitu.
Kurang lebih seperti itu untuk tutorial di MT5 ini. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Dan kalau untuk yang mau belajar lebih detail, tinggal datang aja ke Didimax atau kontak admin kita, maka akan diarahkan untuk ke kelas edukasi. Dan kita menyediakan edukasi dan bimbingan secara gratis untuk semua orang yang mau belajar di Didimax gitu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti terus perkembangan dan informasi terupdate dari channel YouTube-nya Didimax Official, karena di situ banyak banget, termasuk ada live analisa juga, ada signal setiap hari juga, ada live trading juga. Sekian dari saya, salam sukses, jangan lupa profit hari ini.